Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita pada materi perbandingan senilai sama berbalik nilai. Jadi ini merupakan video yang terakhir atau video yang ketiga. Nah, sebelum kalian menonton video yang ketiga ini, lebih baiknya kalian juga menonton pada di video pertama, yaitu yang membahas mengenai fungsi, dan video yang kedua membahas mengenai perbandingan senilai. Nah, langsung saja Ibu akan menampilkan share screen-nya. Nah, di sini di perbandingan senilai kemarin kita telah membandingkan dua buah persegi, di mana ketika panjang sisi perseginya itu semakin besar, maka kelilingnya juga bertambah semakin besar. Jadi di sini yang persegi dengan keliling 5 cm, dia memiliki keliling 20 cm. Sedangkan saat eh, sisinya 10 cm, kelilingnya menjadi 40 cm. Nah, ini kemarin kita sebut dengan perbandingan senilai, gitu ya. Jadi saat panjang sisinya diperbesar, kelilingnya juga ikut membesar gitu. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Nah, terus kemudian untuk perbandingan berbalik nilai di sini Ibu tampilkan ilustrasinya. Misalkan ada sebuah mobil yang berjalan dari titik A menuju titik B, di mana untuk jaraknya dari titik A sampai B itu adalah 80 km. Nah, misalkan di sini kan ada dua buah gambar ya, di sebelah kanan sama sebelah kiri. Sini adalah yang pertama, di sini adalah yang kedua. Nah, misalkan untuk yang gambar pertama itu misalkan mobilnya mau menempuh jarak sejauh 80 km dengan waktu 2 jam. Nah, otomatis kan kita mencari kecepatan mobilnya saat eh, waktu tempuhnya 2 jam itu kira-kira kecepatannya harus berapa gitu kan. Nah, di sini sudah tak sajikan untuk rumus mencari kecepatannya yaitu jarak per waktu. Di sini jaraknya adalah 80. Kemudian untuk waktunya sendiri adalah 2 jam. Sehingga ketemunya adalah 40 km per jam. Jadi saat mobil mobil tersebut mau menempuh jarak sepanjang 80 km dengan waktu 2 jam, kecepatan yang harus mobil tersebut lalui adalah 40 km per jam. Nah, sekarang untuk gambar mobil yang di sebelah sampingnya itu, misalkan tadi kan kalau yang di nomor satu, kita kan pakainya waktu tempuh 2 jam. Nah, misalkan di sini kita pakai ya waktu tempuh 1 jam nih. Berarti kita masukkan kecepatannya tadi, berarti kan jarak per waktu ya, jaraknya masih tetap sama, 80. Kemudian untuk waktunya berarti 1 jam. Sehingga ketemunya adalah 80 km per jam. Oke, nah di sini bisa kalian cermati bahwa semakin kecil waktu tempuhnya, maka kecepatannya bertambah semakin tinggi. Tapi kalau semakin besar waktu tempuh yang diperlukan, kecepatannya menjadi menurun. Nah, tadi kan misalkan kita mau menempuh selama 2 jam, kecepatannya hanya 40 km per jam. Artinya lebih santai dong naik mobilnya. Terus yang kedua, misalkan kita mau menempuh 1 jam, kecepatannya kita harus 80 km per jam. Artinya kan ini lebih ngebut kan, 2 kali lipatnya yang di sebelah sini tadi toh. Nah, ini merupakan contoh konsep dari perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin waktu tempuhnya kecil, kecepatannya semakin besar. Tapi semakin waktu tempuhnya besar, kecepatannya semakin kecil, gitu ya. Nah, tadi sebutnya perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini tadi eh, ini merupakan ilustrasi kayak yang di slide sebelumnya tadi. Nah, namun di sini dimisalkan jaraknya tadi adalah 80 km per jam.
Kemudian untuk waktunya itu adalah X dan untuk kecepatannya adalah Y. Nah, tadi kan waktu tempuhnya pakainya 2 jam ya. Dan untuk kecepatannya dimisalkan Y. Nah, berarti bisa kita masukkan nih ke rumus yang sini. Ke rumus yang ini. Kecepatannya kan tadi dimisalkannya Y ya, di sini ya. Di sini kita untuk kecepatannya di sini kita misalkan sebagai Y. Berarti sini Y sama dengan jarak yang ditempuh adalah 80 kilometer dengan waktu X. Nah, ini merupakan fungsi dari perbandingan berbalik nilai. Jadi, Y sama dengan 80 per X. Kan tadi semakin kecil waktu tempuhnya, semakin besar kecepatannya. Tapi semakin besar waktu tempuhnya, semakin kecil kecepatannya. Gitu ya. Nah, jika Y adalah fungsi dari X dan dinyatakan sebagai Y sama dengan A per X, jadi di sini tadi 80-nya ini merupakan nilai A-nya. 80 yang ini adalah nilai A-nya. Makanya di sini bilang Y sama dengan A per X. Maka dikatakan bahwa Y itu berbanding terbalik atau berbalik nilai dengan X. Di mana A-nya tadi disebutnya konstanta perbandingan ya. A-nya disebut konstanta perbandingan. Dan A-nya tidak boleh bernilai 0 sama saat di perbandingan senilai kemarin. Jadi A-nya disebut konstanta perbandingan dan tidak boleh bernilai 0. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di antara fungsi-fungsi berikut, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X? Nah, di sini ada Y sama dengan 12 per X. Berarti 12-nya ini adalah nilai A-nya. Ingat, di sini sudah Ibu tampilkan untuk persamaan pada perbandingan berbalik nilai, yaitu Y sama dengan A per X. Berarti 12-nya sebagai A. Berarti ini merupakan, yang pertama merupakan perbandingan berbalik nilai. Gitu ya. Terus kemudian, untuk yang nomor 2, Y sama dengan X per 12. Nah, ini konstantanya kan 12, tapi kalau letaknya di bawah. Nah, sedangkan untuk yang di sini tadi, yang di persamaan Y sama dengan A per X, harusnya konstantanya letaknya di atas. Jadi yang kedua ini bukan merupakan perbandingan berbalik nilai. Bukan ya? Salah. Terus yang berikutnya, yang ketiga. Y sama dengan min 4 per X. Berarti ini kan bisa kita tuliskan gini juga toh. Min 4 per X. Sehingga ketemu konstantanya adalah min 4 untuk nilai A-nya. Yang 4 di atas ini. Jadi yang nomor 3 ini juga merupakan perbandingan berbalik nilai. Terus yang terakhir, Y sama dengan min 20. Ingat, di sini hanya min 20 aja. Enggak per X. Berarti ini bukan merupakan perbandingan berbalik nilai. Atau ini salah ya, yang keempat. Gitu ya, anak-anak. Nah, terus yang terakhir ada menyusun persamaan perbandingan berbalik nilai nih. Maaf, belum. Ini harusnya perbandingan berbalik nilai, bukan senilai ya. Jadi di sini diketahui Y berbanding terbalik dengan X. Dan ketika X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan min 8. Tentukan persamaan yang menyatakan hubungan antara X dan Y dan tentukan nilai Y ketika X sama dengan 8. Ingat, untuk persamaan fungsi pada perbandingan berbalik nilai tadi yaitu Y sama dengan A per X. Nah, di sini kan udah dibilang bahwa saat X-nya itu 3, maka Y-nya itu min 8. Tapi kita belum tahu nilai A-nya atau konstanta perbandingannya. Berarti langkah yang pertama kita harus mencari konstanta perbandingannya terlebih dahulu atau nilai A-nya. Sama seperti saat kita menyusun persamaan di perbandingan senilai kemarin. Nah, sekarang kita masukkan nilai Y-nya tadi adalah min 8. Terus A-nya yang mau dicari. Berarti kita tetap tuliskan A.
Terus X-nya. X-nya tadi saat Y-nya min 8, X-nya adalah 3. Sehingga ketemu A-nya yaitu min 8 dikalikan dengan 3. Ini sama dengan A. Min 8 kali 3 hasilnya adalah min 24. Berarti ini adalah nilai A-nya. Itu ya. Jadi ini tadi kita kalikan silang. 8-nya kali sama 3. Terus A-nya kali sama sini. Berarti kan A kali 1. Sehingga A-nya ketemu negatif 24. Terus kemudian di sini diminta untuk tentukan persamaan yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Sehingga untuk yang pertama, tadi kan untuk persamaan pada perbandingan berbalik nilai, tadi kan Y sama dengan A per X ya. Kita udah tahu A-nya min 24. Sehingga ketemu hubungan antara X dan Y-nya adalah Y sama dengan A-nya kita ganti sama min 24. Berarti sini min 24 per X-nya tetap X. Nah, ini merupakan hubungan antara X dan Y. Terus yang kedua, tentukan nilai Y ketika X-nya sama dengan 8. Berarti Y sama dengan min 24 per X. Kita masukkan nih. Min 24-nya tetap. Terus X-nya kita ganti sama 8. Berarti sini 8. Sehingga ketemunya Y sama dengan min 3. Jadi saat Y-nya, saat X-nya itu 8, Y-nya itu berada di min 3. Gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan pada materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Mungkin nanti jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan bisa melalui WA group ya anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dimudahkan dalam ujiannya besok. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.